Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 882. Bos, ikut aku. Kian dua-dua membawa Daniel ke area bar Phoenix Club. Tempat ini beberapa tingkat lebih tinggi dari bar biasa, dengan suara dan pencahayaan terbaik. Ada juga botol-botol wine seharga puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang sulit dilihat di luar. Yang terpenting adalah awan keindahan, semua jenis keindahan saling silih berganti di antara mereka, dan ada banyak keindahan ras lain di antara mereka. Mereka keindahan yang langka. Bagaimana, bos, tempat ini tidak buruk, ada banyak keindahan, dan pada dasarnya semua yang Anda inginkan di negara itu ada di sini. Dan Loli, saudari kerajaan, wanita muda, primadona sekolah, pramugari, guru, semuanya cantik dari segala usia dan profesi. Kamu puas, dan mereka sangat terampil dan tahu banyak hal. 11. Aku jamin kamu akan merasakannya rasa ekstasi. Kian dua-dua berbicara tanpa henti, dan ketika sampai pada hal ini, seluruh orangnya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, dan dia benar-benar kehilangan perasaan dekaden sebelumnya. Kalian sering datang ke sini. Daniel berkata dengan ringan. Saya anggota tingkat tertinggi di sini, dan saya sering berkunjung ke sini. Kali ini, saya secara khusus membawa Anda, bos, untuk mengalaminya. Kian dua-dua berbicara. Mengapa saya merasa bahwa Anda tidak sedih sama sekali ketika Anda masuk ke sini? Daniel melirik Kian dua-dua. Saya mengubah kesedihan dan kemarahan menjadi motivasi. Kian dua-dua mengepalkan tinjunya dengan erat. Motivasi Anda adalah untuk meniduri seorang wanita. Daniel bercanda, Kian dua-dua tampak malu, dan menarik Daniel untuk duduk di samping, lalu memesan banyak anggur enak, dan menemukan dua pramugari cantik untuk menemani anggur. Bos, kenapa kamu tidak menemukan dua? Kian dua-dua memeluk dua wanita cantik berseragam pramugari di satu kiri dan satu di kanan, menatap Daniel dan berkata tanpa sadar. Aku tidak membutuhkannya lagi, kamu bisa menikmatinya perlahan, aku akan pergi ke kamar mandi. Daniel meletakkan gelas anggurnya, menggelengkan kepalanya, dan langsung keluar, menuju kamar mandi. Ketika Daniel kembali ke sini setelah pergi ke toilet, dia menemukan sekelompok orang yang dikelilingi oleh Kian dua-dua. Kian dua-dua telah ditampar wajahnya dengan tampang jelek di wajahnya. Berdiri di depan Kian dua-dua adalah seorang pria muda berpakaian bagus dengan ekspresi angkuh di wajahnya, menatap Kian dua-dua dengan tatapan jijik di matanya, dan dua pramugari cantik milik Kian dua-dua dia dipeluk. Kian dua-dua, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah tuan muda berpangkat tinggi dari keluarga Kian? Sekarang, tidak ada seorang pun di Anjing yang tahu bahwa kamu diusir dari keluarga Kian oleh ayahmu dan kehilangan statusmu sebagai tuan muda dari keluarga Kian, keluarga Kian. Sekarang kamu hanyalah pemborosan, dan kamu berani melawanku. Aku ingat semua adegan saat kamu bermain denganku dari atas. Kebetulan itu dikembalikan kepada Anda hari ini. Anda mungkin tidak menyangka bahwa Anda akan memilikinya hari ini, dan saya seharusnya berbicara dengan bos klub Phoenix ini. Dengan status Anda saat ini, Anda tidak layak melangkah ke sini. Klub Phoenix lagi, pintu. Pria muda itu memandang Kian dua-dua dan berkata dengan jijik dan arogan, dan ada kesenangan yang tak terlukiskan di wajahnya. Melihat orang-orang yang dulu berdiri tegak dan menginjakku, sekarang diintimidasi dan dihina olehku, perasaan ini sungguh luar biasa. Lin Tianao, jangan pergi terlalu jauh. Kian dua-dua mengepalkan tangannya erat-erat, menatap pemuda di depannya dengan mata marah. Jadi bagaimana jika aku terlalu banyak uang, apa yang disebut Feng Shui berubah, kamu bukan apa-apa sekarang, kamu harus diinjak-injak di bawah kakiku. Sepertinya tamparan tadi tidak cukup keras. Aku masih ingin ditampar lagi. Pria muda itu berkata dengan dingin, dan tiba-tiba menamparnya lagi. Apakah kakakku sesuatu yang bisa kamu pukul dengan santai? Pada saat ini, tangan pemuda itu dicengkeram oleh tangan lain, dan kata-kata dingin dan tak berperasaan masuk ke telinganya, membuat hatinya bergetar tanpa sadar. Siapa? Pemuda itu memalingkan muka, dan melihat Daniel muncul di sini, dan tangan yang memegangnya adalah tangan Daniel.
Itu kamu. Pria muda itu menyaksikan pupil Daniel menyusut, dengan ekspresi kaget di matanya. Ternyata kamu. Daniel memandang pria ini, dengan seringai di sudut mulutnya. Orang lain tidak lain adalah Lin Tianao, pria sok yang dia temui di Tianhai siang lo hari itu. Orang lainnya adalah saudara keluarga Su dari Tianhai. Bersama. Nak, aku tidak menyangka kamu datang ke sini dan bercampur dengan babi gendut ini. Sepertinya Tuhan sangat baik padaku. Biarkan aku membersihkan kalian berdua sekaligus. Lin Tianao menatap Daniel dengan dingin, dan berkata dengan dingin. Ledakan. Daniel menendang Lin Tianao di tempat, wajahnya menjadi pucat. Brengsek, persetan denganku, orang ini dihapuskan. Lin Tianao berteriak kesakitan, dan segera para pengawal di belakangnya menembak satu demi satu. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, semua pengawal ini jatuh ke tanah, sangat rentan. Duo-duo, dia yang baru saja menamparmu, kan? Daniel menatap Qian Duo-duo dan berkata, yang terakhir mengangguk. Tampar dia 10 kali dan kembalikan dia. Daniel berkata dengan suara yang dalam. Ini. Ekspresi Qian Duo-duo berkedip. Jika kamu masih ingin menjadi adik laki-lakiku, pukul aku. Aku, Daniel, tidak ingin menjadi adik laki-lakiku. Sebagai laki-laki, jika kamu diintimidasi, kamu harus membayar kembali 10 kali lipat. Ini yang sebenarnya, laki-laki, dan dia layak menjadi adik laki-lakiku. Adik laki-laki Daniel. Daniel berteriak dengan dingin. Mengerti, bos, aku pasti tidak akan mempermalukanmu. Qian Duo-duo berteriak dengan suara yang dalam, ekspresinya terangkat, momentumnya segera berubah, dan dia berjalan ke sisi Lin Tianao dengan mata tajam. Apa yang kamu lakukan? Ekspresi Lin Tianao berubah ketika dia melihat Qian Duo-duo mendekat, dan dia ingin melarikan diri, tetapi Daniel mengendalikannya dengan erat. Bentak. Tamparan yang sangat keras terdengar, dan Qian Duo-duo menampar keras wajah Lin Tianao dengan satu tamparan, menyebabkan sudut mulutnya berdarah. Kamu punya banyak uang. Bentak. Sebelum Lin Tianao selesai berbicara, Qian Duo-duo menampar Lin Tianao dengan keras, meninggalkan bekas tangan merah tua di wajah Lin Tianao. Bentak. 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 Dengan wajah acuh tak acuh dan mata tajam, Qian Duo-duo menampar Lin Tianao di kedua sisi wajahnya dengan tamparan demi tamparan, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuat wajahnya merah, bengkak dan pecah-pecah, dengan darah terus-menerus keluar dari sudut mulutnya. Pergerakan di sini telah membuat khawatir semua orang di bar, dan banyak tuan muda dan tuan muda berkumpul untuk melihat Lin Tianao berlutut di tanah, dibuat gila oleh Qian Duo-duo, yang tidak lagi memiliki identitas. Dengan tamparan, kulitnya berubah, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak uang? Pada saat ini, seorang pemuda yang memiliki hubungan baik dengan Lin Tianao melangkah maju, menunjuk ke arah Qian Duo-duo dan berteriak. Bab 883. Qian Duo-duo, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah tuan muda tua dari keluarga Qian? Beraninya kamu memperlakukan tuan muda Lin seperti ini? Kamu tidak ingin hidup lagi, bukan? Beberapa tuan muda lainnya berdiri satu demi satu, menunjuk ke Qian Duo-duo dan mengutuk, beberapa dari mereka adalah teman Lin Tianao, dan beberapa dari mereka ingin mengambil kesempatan untuk menjilat Lin Tianao. Lagi pula, selain tuan muda dari 8 keluarga besar Yanjing, Lin Tianao, sebagai tuan muda dari keluarga Lin, dan dukungan di belakangnya adalah keluarga Wu yang agung. Di antara para tuan muda yang keren di Yanjing ini, mereka sudah menjadi yang terbaik, jadi tentu saja ada sekelompok tuan muda yang ingin berteman dengannya. Qian Duo-duo tidak peduli dengan orang-orang yang dulunya membungkuk padanya dan sekarang menghinanya dengan sembrono, dia terus menampar wajah Lin Tianao, 10 tamparan segera berakhir, dan seluruh tubuh Lin Tianao sepenuhnya berubah menjadi kepala babi. Sialan, kamu berani menggertak tuan muda Lin seperti ini. Seorang anak laki-laki melambaikan telapak tangannya dan bergegas menuju Qian Duo-duo, ingin mengambil kesempatan untuk memenangkan hati Lin Tianao. Jika sebelumnya, mereka tidak akan berani melakukan apapun pada Qian Duo-duo,
tetapi sekarang kepala keluarga Qian telah mengumumkan bahwa Qian Duoduo akan dikeluarkan dari keluarga Qian dan dicabut statusnya sebagai tuan muda dari keluarga Qian. Jadi mereka berani melakukannya sekarang pemberani. Gulung. Bentak. Daniel berteriak keras, dan menamparnya dengan tamparan kekuatan yang kuat langsung mengirim tuan muda ini terbang keluar, terbang 4 atau 5 meter, dan menghantam tanah, menyebabkan keributan di tempat kejadian. Semua tuan muda dan wanita yang sedang bermain di bar ini, serta beberapa bos, semuanya berkumpul dan menonton adegan ini. Nak, siapa kamu? Kamu berani bertarung di sini dan tidak ingin hidup? Melihat bocah aneh seperti Daniel berani bertarung di sini, membangkitkan kemarahan sekelompok tuan muda, dan mereka semua menatap Daniel. Dilihat dari identitas dan latar belakang orang-orang ini, selain anggota 8 keluarga besar Yanjing, pada dasarnya tidak ada yang berani menggertak mereka. Jadi bagaimana jika Anda melakukannya? Siapapun yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang Qian Duoduo, tamparan di wajahnya pasti bukan omong kosong. Duoduo, ingat, jika seseorang berani mengejekmukmu di masa depan, tidak peduli apa statusmu, naiklah dan tampar wajahnya. Ekspresi Daniel acuh tak acuh, dan matanya bersinar dengan rasa dingin yang menakjubkan dan dia berteriak. Itu bos. Qian Duoduo mengangguk. Pada saat ini, wajah tuan muda dan tuan muda ini sangat jelek ketika mereka mendengar kata-kata Daniel, dan mata mereka penuh amarah, ingin membunuh Daniel secara langsung. Ada apa? Seorang pria muda tampan dengan setelan yang dibuat khusus berjalan perlahan memimpin beberapa pria berbaju hitam. Tuan Tan, senang Anda ada di sini, lihatlah, kedua orang ini sangat sombong, mereka berani memukul Tuan Lin dan orang-orang kami, Anda harus memberi mereka pelajaran, dia. Melihat pemuda ini muncul, kelompok tuan muda dan tuan muda segera berbicara, jelas, status pihak lain tidak rendah, setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Oh, siapa yang punya nyali untuk mengalahkan Tuan Muda Lin dan orang-orang kita? Apakah kamu tidak ingin hidup? Pemuda itu berbicara ringan, dan menyapu ke arah Daniel dengan sedikit arogansi di matanya. Nak, kamu dikutuk kali ini. Tuan Muda Tan pasti tidak akan membiarkanmu. Sebaiknya kamu berlutut dengan patuh dan biarkan kami menghancurkanmu. Mungkin kami bisa menyelamatkanmu seekor anjing. Bentak. Seorang pria muda memandang Daniel dan mengejeknya begitu saja, tetapi dia belum mengucapkan kata terakhirnya, pemuda yang muncul dan dianggap sebagai pendukung oleh para pemuda ini, berbalik dan menampar wajah pria yang berbicara. Dari tuan muda. Gajinya tertegun di tempat, dan orang-orang lain serta para penonton semuanya memiliki ekspresi bingung di wajah mereka, sama sekali tidak mengetahui gaji pemuda itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Muda Tan. Pria muda yang ditampar menutupi wajahnya dan menatap pemuda itu dengan ekspresi bingung. Kamu berani sekali, bahkan berani menyinggung Tuan Bastian, kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Pria muda itu memandang tuan muda itu dan berteriak dengan dingin. Tuan Bastian. Tuan muda yang ditampar wajahnya dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka jelas tidak tahu siapa Tuan Bastian ini. Tidak ada Tuan Bastian seperti Tuan Muda nomor 1 di Anjing. Ini Tuan Bastian yang membunuh Wu Fei. Apakah menurut Anda identitas Anda yang menyinggung Anda? Atau apakah Anda merasa bahwa Anda lebih kuat dari Wu Fei? Pria muda itu mendengus dingin, berjalan ke arah Daniel, berkata dengan senyum tersanjung dan sedikit membungkuk. Tuan Bastian, maaf mengganggu Anda, tolong jangan pedulikan. Siapa kamu? Daniel melirik pemuda itu. Nama saya Tan Yuhang. Saya adalah tuan muda dari keluarga Yanjing Tan, pemilik muda dari Tan Entertainment. Pemuda itu memandang Daniel dengan wajah rendah hati, menunjukkan rasa hormat yang tak tertandingi. Dan tuan muda yang ditampar wajahnya dan orang lain yang hadir benar-benar terpanas saat ini, termasuk Lin Tianao yang dipukuli di kepala babi sangat mengejutkan. Rupanya itu semua karena perkataan Tan Yuhang barusan, anak ini ternyata yang membunuh tuan muda keluarga Wu. Sekarang di Anjing, siapa yang tidak tahu bahwa tuan muda yang bermartabat dari keluarga Wu telah dibunuh, dan dia dibunuh oleh Daniel, putra terlantar dari keluarga Bastian.
Untuk sementara, reputasi Daniel menyebar ke seluruh Yanjing, menciptakan sensasi yang tak tertandingi. Membunuh tuan muda dari keluarga Wu membuat keluarga Wu tidak berdaya, mungkin hanya ada Daniel sebagai orang seperti itu, dan Daniel adalah orang besar yang diyakini oleh semua pangeran Yanjing tidak dapat tersinggung. Lagi pula, pihak lain bahkan tidak memperhatikan keluarga Wu. Tuan muda dari keluarga Wu akan membunuhnya jika dia mengatakannya. Jika mereka menyinggung mereka, bukankah mereka akan selesai? Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria besar yang selalu mereka anggap tidak dapat disinggung akan muncul di depan mereka sekarang, dan mereka akan saling menyinggung. Perasaan ini tak terlukiskan, tuan muda ini hanya ingin mengatakan satu hal di benak mereka benar-benar sakit. Lin Tianao memandang Daniel dengan mata yang luar biasa. Pada saat ini, orang-orang yang menonton di sekitar bar semua memandang Daniel dengan mata berbinar, menghadap Daniel dengan dorongan kekaguman dan rasa hormat, dan mereka tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali. Daniel ini langsung menjadi tabu di hati tuan muda Yanjing. Di antara para penonton, seorang wanita mengenakan gaun hitam panjang dengan garis leher seksi, memperlihatkan selokan yang penuh dan dalam, dan seorang wanita dengan riasan tebal di wajahnya berdiri di sini, mengenakan eyeshadow ungu, mengenakan mata dengan bulu mata panjang menatap Daniel, bersinar dengan cahaya. Bagaimana kau mengenalku? Daniel memandang Tan Yuhang dan bertanya tanpa sadar. Saya cukup beruntung bertemu Tuan Bastian di pernikahan Tuan muda keluarga Yan. Saya tidak tahu apa lagi yang diinginkan Tuan Bastian. Tan Yuhang berkata dengan cepat. Dalam beberapa hari tersisa di bulan ini, saya akan melakukan pembaruan sebanyak mungkin, dan berusaha mempertahankan 10 pembaruan setiap hari. Jika tidak, saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Menulis memang bukan tugas yang mudah. Duduk di depan komputer dan mengetik setiap hari, setelah coding selama sehari, punggung saya sakit dan tangan saya akan kram. Saya harap semua orang mengerti, dan hari ini pembaruannya sekitar dini hari, dan tidak diperbarui pada siang hari. Saya harap semua orang tidak akan mengatakan bahwa tidak ada pembaruan. Bab 884 menginjak. Katakan pada mereka semua untuk meminta maaf kepada saudaraku Qian Duo dan keluarlah. Teriak Daniel acuh tak acuh. Apakah kamu mendengarku? Tolong segera minta maaf. Tan Yuhang memandangi sekelompok tuan muda dan dengan cepat berteriak. Ya. Hei, siapa ini? Siapa yang lebih sombong dariku? Tepat ketika sekelompok tuan muda hendak meminta maaf, sebuah cibiran tiba-tiba terdengar, kerumunan penonton dipisahkan, dan sekelompok orang datang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan pakaian mewah, dengan tampang pesolek di wajahnya, jelas pemuda pesolek lainnya. Namun, di belakang pemuda pesolek ini mengikuti 4 pria paruh baya dengan wajah serius, mata cerah, dan aura tajam, keempatnya adalah pejuang, dan semuanya telah mencapai level Huajin Dzogchen. Memiliki 4 tuan Huajin Dashen sebagai pengawal, identitas pesolek ini jelas tidak sederhana, jauh lebih kuat dari identitas semua orang yang hadir. Dan Daniel menatap pemuda itu, memperhatikan wajah orang lain, dan pandangan aneh muncul di matanya. Tuan Bastian, kenapa kamu ada di sini? Tan Yuhang berjalan cepat ke sisi pemuda ini, dan juga dengan hormat mengatakan bahwa pihak lain adalah Bastian Yixing, tuan muda kedua dari keluarga Bastian, adik laki-laki Bastian Yun. Bentak. Tamparan tajam lainnya terdengar, dan Bastian Yixing menampar wajah Tan Yuhang. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah, dan ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Bos, dia adalah Bastian Yixing. Qian Duo berdiri di samping Daniel dan berbicara, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Tuan Bastian, apa yang kamu? Tan Yuhang menyaksikan Bastian Yixing tiba-tiba menyerangnya, wajahnya juga penuh keterkejutan. Siapapun yang berhubungan baik dengan pria ini adalah musuhku, Bastian Yixing. Selama dia adalah musuhku, tidak akan ada hasil yang baik di masa depan. Bastian Yixing menunjuk ke arah Daniel, dan berteriak dengan dingin kepada semua orang yang hadir. Mendengar kata-kata Bastian Yixing, wajah para tuan muda dan tuan muda di sekelilingnya berubah. Daniel memeluknya dengan kedua tangan, dan menatap Bastian Yixing dengan senyum lucu.
Pada saat ini, mata Bastian Yixing menyapu ke arah Daniel, dan berjalan lurus, berdiri 1 meter di depan Daniel, dengan pandangan jijik yang dalam di matanya. Nak, sudah bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kamu masih hidup dan berani pergi ke Yanjing. Apakah kamu ingin kembali ke rumah Bastian? Aku bilang, itu tidak mungkin. Kamu sudah dikeluarkan dari keluarga Bastian. Kamu tidak akan bisa memasuki keluarga Bastian dalam hidupmu. Kamu tidak ingin menggunakan kekuatan keluarga Bastian untuk berpura-pura menjadi harimau. Biarkan saya memberitahu Anda, saya tidak ingin mati. Jika jelek, sebaiknya segera keluar dari Yanjing, atau bahkan keluar dari Huaxia. Bastian Yixing memandang Daniel dan berteriak dengan jijik. Apakah kamu sudah selesai? Daniel berkata dengan ringan, dan menatap Bastian Yixing dengan santai. Sudah berakhir. Jawab Bastian Yixing, tapi raut wajahnya berubah drastis di detik berikutnya. Aku melihat Daniel langsung menggenggam leher Bastian Yixing dengan satu tangan, mengangkat tubuhnya di tempat, berjuang dengan kaki dan tangannya, wajahnya memerah. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang di sekitar berubah lagi, dan keempat penjaga yang telah berubah menjadi energi besar tiba-tiba berkata, lepaskan Tuan Muda. Setelah mengatakan ini, mereka berempat bergegas menuju Daniel. SSSTTT. 4 suara menusuk tiba-tiba terdengar, 4. Cahaya keemasan melintas, dan mereka berempat berhenti sebelum mereka semua jatuh ke tanah dengan suara plop. Menyusul pembunuhan mendadak keempat tuan ini, semua orang di sekitar mereka mundur karena terkejut, kulit Tan Yuhang itu sedikit berubah, dan matanya berbinar. Kamu. Melihat 4 tuan dari keluarga yang dia bawa terbunuh dengan cara ini, murid Bastian Yixing menyusut, dan dia menatap Daniel lekat-lekat. Bahkan saudaramu Bastian Yun tidak berani berbicara seperti itu padaku. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku dan menyuruhku keluar dari Yanjing? Kamu pikir kamu ini siapa? Daniel memandang Bastian Yixing dan mendengus dengan jijik. Dengan lambaian tangannya, Bastian Yixing terlempar terbang, menjatuhkan beberapa orang dan jatuh ke tanah, meludahkan darah dari mulutnya, wajahnya pucat. Ingat, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Daniel berjalan ke arah Bastian Yixing, menginjak wajahnya dengan keras, dan menginjaknya di bawah kakinya, memancarkan aura yang sangat kuat. Matanya penuh rasa sakit dan penghinaan. Untuk sesaat, semua tuan muda dan tuan muda yang hadir diliputi oleh aura kuat Daniel, dan mereka semua terdiam, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Hari ini, demi hubungan darah itu, aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika kamu berani berpura-pura agresif di depanku lain kali, aku akan mengirimmu ke neraka tingkat 18 untuk berpura-pura. Daniel melepaskan kakinya dan mendengus dingin. Ada cetakan sepatu yang jelas di wajah Bastian Yixing, dan dia terlihat sangat malu, menatap Daniel dengan rasa malu di matanya, wajahnya agak ganas. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang menyebabkan masalah di Klub Phoenix? Tiba-tiba, lebih dari 20 pria dengan celana ketat hitam dengan wajah dingin dan aura yang kuat menyerbu masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya dengan tubuh yang kuat dan pelipis yang menonjol, berdiri, matanya bersinar tajam. Mereka jelas ahli seni bela diri, dan mereka adalah penjaga Klub UC Phoenix, mencegah orang membuat masalah di Klub UC, dan pada saat yang sama memastikan keamanan Klub UC. Pria terkemuka masuk, melihat pemandangan di depannya, ekspresinya sedikit berubah, dan dia buru-buru berteriak. Kalian datang pada waktu yang tepat. Saya Bastian Yixing, tuan muda kedua dari keluarga Bastian. Orang ini tidak hanya melukai saya, tetapi juga secara terang-terangan membunuh 4 bawahan saya di sini. Anda harus menjatuhkannya untuk saya. Kalau tidak, Anda bahkan tidak berpikir untuk terus membuka Klub Phoenix. Bastian Yixing menatap pemimpin pria itu dan berteriak. Tuan kedua Bastian, saya minta maaf telah berbuat salah kepada Anda, kami akan menangkap mereka sekarang, kemarilah, lakukanlah. Pria yang memimpin memandang Bastian Yixing dan berkata dengan nada meminta maaf, lalu berteriak pada bawahannya. Nak, jika kamu berani menginjakku, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian.
Bastian Yixing menatap Daniel dengan cahaya dingin yang suram di matanya, wajahnya terlihat sangat ganas. Pelan-pelan. Tepat ketika para penjaga klub Phoenix hendak menyerang Daniel, teriakan nyaring terdengar. Seorang wanita muda dalam Cheongsam bersulam teratai datang dengan sosok yang luar biasa, wajahnya sangat indah dengan sedikit senyum murni, mekar murni seperti teratai. Bos. Penjaga klub Phoenix melihat wanita muda itu membungkuk dan berteriak, ekspresi mereka sangat hormat. Bos, ini pemilik klub Phoenix, bernama Xiaohi, tapi ada seseorang di belakangnya. Qian dua-dua memandang Daniel dan berkata lagi. Bos ya, kamu di sini juga, tepat pada waktunya, cepat dan turunkan orang terkutuk ini untukku, aku ingin menyiksanya dengan baik. Bastian Yixing menunjuk Daniel dan berbicara dengan Xiaohi, merasa tidak sabar. Bab 885 memperoleh tubuh kecantikan. Ayo, Bastian Yixing dengan berani menyebabkan masalah di klub Bouse Phoenix. Mulai sekarang, klub Bouse Phoenix akan melarang Bastian Yixing mengambil setengah langkah lagi. Xiaohi berkata dengan acuh tak acuh, pada saat ini, kekuatan tak terlihat terpancar dari tubuhnya. Tapi raut wajah Bastian Yixing berubah drastis saat dia mendengar kata-kata Xiaohi, dan sorot kaget muncul di matanya. Bos ya, apa yang kamu katakan? Bastian Yixing menatap Xiaohi dengan tidak percaya. Ayo, lihat. Xiaohi bahkan tidak melihat ke arah Bastian Yixing, dan hanya berkata dengan dingin. Ya. Pria yang dipimpin oleh penjaga klub Bouse Phoenix itu mengangguk dan melambaikan tangannya. Segera, dua penjaga klub Phoenix langsung melangkah maju untuk menopang tubuh Bastian Yixing dan menuju keluar, dan 4 mayat di tanah juga dilakukan satu demi satu. Xiaohi, kau bajingan sialan, kau berani mengusirku, aku pasti akan membuatmu tidak mungkin membuka Phoenix Club. Suara Bastian Yixing yang sangat marah terdengar, dan mata semua orang yang hadir berkedip aneh, dan mereka semua tanpa sadar menatap Xiaohi. Saya tidak mengerti mengapa pemilik klub Phoenix membuat keputusan seperti itu, dan berani menyinggung tuan muda kedua dari keluarga Bastian. Tuan Bastian, saya minta maaf, ini adalah penanganan klub yang buruk yang membuat Anda kesulitan. Kami bertanggung jawab atas semua yang Anda belanjakan di klub ini hari ini. Ini adalah kartu keanggotaan tertinggi klub kami. Dengan kartu ini, Anda dapat menikmati semua yang tertinggi. Layanan tingkat klub Phoenix gratis. Xiaohi mengeluarkan kartu emas dan menyerahkannya kepada Daniel, dengan 4 karakter Phoenix Club di atasnya. Terima kasih, tapi apakah kita saling kenal? Daniel menatap wanita ini dan berkata tanpa sadar. Pada saat yang sama melihat ke pihak lain, dia memikirkan bos Tianhai Tianxianglo. Mereka semua adalah wanita muda, dan mereka semua mengenakan Cheongsam, tetapi satu disulam dengan bunga krisan, satu disulam dengan teratai, saya tidak tahu apakah ada hubungannya. Tuan Bastian, bukankah kita sudah saling kenal sekarang? Xiaohi sedikit tersenyum. Pandangan aneh melintas di mata Daniel, dia tahu bahwa wanita ini tidak mengatakan yang sebenarnya, wanita ini jelas berada di sisinya, dan dia menjual kartu keanggotaan yang sangat berharga. Akan aneh jika dia tidak tahu. Dia. Yang paling penting adalah wanita ini sama dengan pemilik Tianxianglo, saat pertama kali bertemu dengannya, dia seolah-olah mengenalnya, dan dia berdiri tepat di sisinya. Daniel memikirkannya lama sekali, tetapi dia tidak tahu hubungan apa yang dia miliki dengan dua wanita muda yang masih memiliki pesona ini. Wanita ini tidak sederhana, dia telah memperoleh tubuh yang indah. Suara longgan tiba-tiba terdengar. Senior, apa tubuh yang diperoleh ini? Ekspresi keraguan muncul di mata Daniel. Tubuh yang indah adalah fisik khusus yang unik untuk wanita. Begitu seorang pejuang laki-laki bergabung dengan seorang wanita dengan fisik ini, dia dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Di dunia kita, setiap wanita dengan tubuh yang bagus pada dasarnya, itu telah menjadi tungku alkimia untuk bela diri. Master seni. Longgan berkata dengan ringan. Begitulah. Daniel menatap Xiaohi dengan tatapan aneh di matanya. Tubuh kecantikan juga terbagi menjadi tubuh kecantikan alami dan tubuh kecantikan yang diperoleh. Seperti namanya, tubuh kecantikan alami dilahirkan bersamanya.
Setiap wanita yang terlahir dengan tubuh kecantikan, begitu dia dan seorang pria melakukan kultivasi ganda, itu akan menjadi sangat kuat untuk kedua belah pihak. Kemajuannya cepat. Tubuh yang diperoleh dibuat dengan beberapa jenis latihan ditambah beberapa bahan obat khusus, meskipun tidak sebagus tubuh alami, tetapi juga sangat menarik bagi para ahli seni bela diri. Wanita di depanmu adalah tubuh yang diperoleh, tetapi tubuhnya belum sepenuhnya terangsang. Setelah terangsang sepenuhnya, obsesinya benar-benar tak terbayangkan, dan dia masih perawan. Kalau ambil, hehe. Longgan akhirnya berkata dengan sedih, maknanya terbukti dengan sendirinya. Senior, kamu benar-benar jahat. Daniel berkata dengan ringan. Sialan, bajingan, kamu menggigit Lu Dongbin seperti anjing. Kamu tidak mengenal orang baik. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, dan aku tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Longgan berkata dengan marah. Sudut mulut Daniel berkedut, tapi dia terdiam. Oke, semuanya sudah pergi. Kamu bisa terus bersenang-senang dengan normal. Siahi melihat orang-orang di sekitar dan berbicara, lalu menoleh ke Lin Tianao dan berkata, buang orang ini juga. Dan kamu dilarang masuk ke klub Bouse Phoenix lagi. Segera, Lin Tianao diseret dalam situasi yang sangat memalukan. Tuan Bastian, selamat menikmati. Siahi memandang Daniel dan tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi. Dan Tan Yuhang memperhatikan Daniel membungkuk sedikit, dan segera pergi dari sini. Bos, kamu benar-benar luar biasa. Bahkan bos klub Phoenix sangat sopan kepadamu, dan bahkan memberimu kartu keanggotaan tertinggi yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang di tingkat 8 keluarga besar Yanjing. Aku menghabiskan puluhan juta untuk mendapatkannya. Kartu seperti itu. Kian dua-dua memandang Daniel dan tidak bisa menahan nafas. Oke, berhenti bicara omong kosong, dan teruslah bermain dengan kecantikan pramugarimu. Daniel duduk, menuangkan segelas anggur dan menyesapnya dengan ringan. Bos, saya akan memilih beberapa yang bagus dan membawanya untuk Anda lihat. Kian dua-dua pergi dari sini dengan penuh semangat saat dia berbicara, benar-benar melupakan semua yang baru saja terjadi. Pria ini benar-benar akan mati di antara para wanita. Daniel menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan. Tuan Bastian, bisakah saya membelikan Anda segelas anggur? Pada saat ini, suara renyah terdengar, dan seorang wanita dengan gaun V-neck hitam seksi datang mendekat, dengan riasan tebal di wajahnya, tetapi juga sangat halus. Wajah bisa dianggap sebagai cikal bakal kecantikan, dan sosoknya seksi dan seksi. Leher V-neck memperlihatkan area kulit seputih salju yang luas, dan jurang yang dalam membuat orang melamun. Si cantik duduk di sebelah Daniel memegang segelas anggur, jurang yang dalam menghadap ke matanya, membuatnya sedikit terganggu, dan si cantik masih sedikit condong ke depan. Kecantikan tolong minum, aku tentu tidak akan menolak. Daniel mengambil gelas anggur, dan keduanya saling menyentuh dengan ringan, dan mereka saling bercinta. Tuan Bastian, saya sudah lama mendengar tentang perbuatan Anda, dan akhirnya saya cukup beruntung bertemu dengan Anda hari ini. Wanita itu mengerutkan bibir merahnya dengan ringan, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Apakah kamu berbicara tentang membunuh Hu Fei? Daniel berkata dengan ringan. Tuan muda dari keluarga Wu dibunuh oleh Tuan Bastian, dan keluarga Wu tidak dapat berbuat apa-apa kepada Tuan Bastian. Sekarang Tuan Bastian telah menjadi selebritas di Anjing. Banyak orang ingin melihat Tuan Bastian wajah aslinya. Wanita itu menatap Daniel dan sedikit tersenyum. Benarkah? Daniel menuangkan segelas anggur dan meminumnya perlahan. Ngomong-ngomong, Tuan Bastian, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Nalan Yunfei. Saya dari 3 provinsi timur. Anda bisa memanggil saya Yunfei. Nalan Yanran memandang Daniel dan berkata, sebaiknya aku memanggilmu Nona Nalan, lebih sopan. Daniel berkata dengan ringan.